Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian di sini, ya, untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ada belum yang pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Ada yang tahu apa bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi gini, bimbingan kelompok itu kayak ibu ngajar di kelas, bimbingan klasikal gitu ya. Cuman kita pesertanya lebih sedikit. Ini ya. Apa itu sosiodrama? Ada yang tahu? Bermain apa? Iya, kalau drama itu kan bermain peran. Nah, sosio dari kata sosial ya. Artinya apa? Sosiodrama itu kita akan memecahkan masalah dengan cara bermain peran ya. Masalahnya itu timbul karena hubungan antar individu. Ada beberapa asas dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama, asas kesukarelaan, bahwa kalian di sini semuanya mengikuti bimbingan kelompok dengan suka rela, tanpa paksaan dari pihak manapun ya. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Nah, silahkan nanti untuk saling menyampaikan pendapat, memberikan ide, memberikan saran, begitu, tanpa rasa malu, dengan rasa yang terbuka, dengan sikap yang terbuka. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang terjadi di sini dan itu mungkin menyangkut hal-hal yang privacy tidak perlu kamu ceritakan di luar kelompok ini. Cukup menjadi rahasia kita bersama. Ibu punya ice breaking nih, supaya suasana kelompok lebih rileks lagi, lebih nyaman, tidak usah tegang ya, semuanya itu santai saja. Tepuk 2, 3, 1. B. H. Ya, Ibu akan menerangkan dulu tentang etika dalam berkomunikasi. Silahkan Ibu pengen kalian berkomentar, memberikan tanggapan pada gambar 1. Apa itu gambar 1? Ya, Mbak Laili. Di gambar 1 ada beberapa kata yang tidak patut untuk diucapkan di kehidupan sehari-hari. Ini apakah kalian menggunakan ini dalam bahasa sehari-hari? Kadang-kadang menggunakan ya. Terus di sekolahan banyak nggak yang ngomong kayak gitu? Banyak. Contohnya apa konfliknya? Coba. Saat fisik, main fisik. Enggak, maksudnya kayak ngomongin fisik gitu. Oh, ngomongin fisik terus Dan pakai ada kata-kata itu. Oh iya iya. Terus akibatnya gimana Mbak? Ya kayak diem-dieman. Oh, jadi diam-diaman ya, dalam gara-gara ada yang ngomong bawa-bawa ini itu umpat gitu ya. Jadi diam-diaman. Jadi ada konflik di antara keduanya. Bagaimana sih etika yang tepat dalam berkomunikasi? Ayo Mbak Lili diteruskan. Jujur dalam berkomunikasi. Iya, jujur, nggak perlu bohong. Kemudian Mbak Amel. Melihat wajah atau lawan bicara. Iya, melihat wajahnya, melihat matanya. Mas Denis. Berkomunikasi yang baik atau diam. Ya, berkomunikasi yang baik atau mending diam aja. Ada 4 kata ajaib. Apakah tahu apa itu 4 kata ajaib? Apa aja? Maaf. Kerja maaf, terima kasih, tolong, dan permisi. Ya, ini hal-hal kecil saja lah. Akui kesalahan. Kenapa sih minta maaf susah-susah banget? Kalau memang kita salah ya kita mengakui kesalahan dan kita minta maaf. Tolong juga kalau kita meminta sesuatu ke teman untuk melakukan sesuatu, sisipilah kata-kata tolong supaya teman kita merasa dihargai. Terima kasih nih, hal-hal kecil. Bolpennya Bu Amel jatuh, Mas Angel ngambilin. Jangan lupa bilang terima kasih. Permisi tadi ya, yang seperti yang digambar tadi. Saat ada orang lewat itu ucapkan dulu permisi. Sekarang Ibu ingin membagikan naskah sosiodrama. Nah, ini Ibu sudah membuat naskah drama. Silahkan kamu dibaca dan dipelajari.
orang sebagai pemain dan 3 orang sebagai penonton. Kelompok pemain nanti ada Mbak Laili, nanti akan jadi Rina, Mbak Lia, nanti kamu menjadi Lydia, Mbak Helsa jadi Anggun, Mbak Vika jadi Salsa, Mbak Tata sebagai Aura, Mas Ulfan nanti berperan sebagai guru BK, Mas Amjal ibu minta tolong untuk jadi naratornya, kemudian ada Mbak Laili nanti sebagai Rina, ya. Dan kelompok penontonnya ada Mbak Lili, Mbak Amel, dan juga Mas Denis, ya. Silakan untuk dibaca, dihayati betul-betul sebelum kita melakukan pementasan. Silakan Ibu beri waktu untuk belajar perannya. Ya, sebenarnya sudah siap ya untuk pentas ya? Ya, yuk sekarang kita mulai untuk pentas. Silakan kelompok pemain menempatkan diri dan kelompok penonton menempatkan diri juga. Rina merupakan siswi kelas 10 di SMK SY yang sering dibicarakan oleh Bapak Ibu karena sikapnya yang di dalam kelas yang berisik, suka berkomunikasi ceplas-ceplos dan barbar, serta suka berkata-kata kasar kepada teman-temannya. Pada suatu ketika, dia terlibat dalam perkelahian dengan Lydia, teman sekelasnya. Pemicunya adalah Rina menyebarkan berita bohong soal foto Lydia yang sedang berpacaran untuk bahan lelucon. Padahal itu bukan foto Lydia. Lydia tidak terima dan meminta Rina untuk meminta maaf. Namun Rina menolak karena merasa tidak bersalah. Kemudian mereka terlibat perkelahian. Anggun, Salsa, dan Aura sedang beristirahat di dalam kelas, membicarakan postingan Rina di grup WA kelas. Guys, lihat deh, ini dia itu bukan dia, tapi yang sih jelas sih menyangka sifatnya ternyata buruk juga ya. Kamu jangan sampai menyimpulkan ya. Kita kan nggak tahu itu benar Lydia atau bukan. Menurutku nggak mungkin situ Lydia. Aku kok nggak percaya ya. Iya loh, tapi kok agak mirip. Mending kita konfirmasi aja yuk Lydia. Tapi ini beritanya udah nyebar kemana-mana loh. Kelas lain juga udah nanyain gue soalnya. Ya ampun, malu banget nggak sih? Apa cuma ulah Rina aja ya? Masa bikin ulah kayak gini? Jadi bahkan gak sih nyebarin aib? Iya kalau bener, kalau nggak bener kan namanya fitnah ya. Iya. Tiba-tiba datang Lydia menghampiri ketiganya. Lagi pada ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget ya? Enggak kok. Oh iya Lydia, udah cek HP-mu belum? Itu bukan kamu kan? HP gue lagi dicas dari tadi. Emang ada apa ya? Kemudian Aura menjelaskan apa yang didapatinya kepada Lydia. Lydia marah dan menghampiri Rina. Apaan lo nyebarin foto kayak gitu? Maksud kamu apa? Kalau itu bukan kamu ya nggak usah nyolot, Jet. Dasar ya kamu. Tahu omonganmu kalau di foto itu bukan gua. Lah bukan urusanku. Dasar, ayo kita selesaikan di BK. Ngapain bawa-bawa kan, Jet? Kamu ya udah keterlaluan. Udah salah masih berkelit. Dasar punya etika. Jangan mendorong dulu. Kemudian mereka berdua terlibat baku hantam. Segera saja beberapa orang lain yang berada di sekitar mereka memisahkan mereka berdua dan membawanya ke ruang BK. Guru BK menerima keduanya di ruang BK, kemudian mempersilahkan keduanya untuk duduk menenangkan diri. Apa kalian sudah tenang? Sudah, Pak. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berkelahi? Silakan siapa yang ingin menjelaskan terlebih dahulu. Saya ingin cerita dulu, Pak. Oh iya, silakan Mbak Lydia. Rina mengirim foto di grup. Dia bilang itu foto saya, padahal itu bukan saya. Saya hanya ingin Rina minta maaf pada saya. Tapi malah Rina berkata kasar terhadap saya. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Sekarang Bapak ingin mendengarkan penjelasan Mbak Rina. Saya memang mengirim foto itu, tapi hanya bercanda. Tapi Lydia terlalu berlebihan. Baik, coba sekarang Anda bayangkan jika di posisi Lydia. Bagaimana perasaanmu jika difitnah? Apakah kamu marah atau tidak? Apakah kamu marah, tidak terima dengan perlakuan Lydia? Ya, Pak. Kalau begitu, Rina banyak belajar hari ini. Hati-hati dalam berkomunikasi. Apa yang kamu sampaikan melukai teman atau tidak? Tolong pikirkan dampaknya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bapak harap masalah ini selesai. Begitu kalian keluar dari BK, kembali seperti semula. Tetap berhubungan baik di kelas dan tidak perlu memperpanjang urusan ya. Baik, Pak.
Rina dan Lydia pun kembali ke kelas. Mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka saat itu juga. Oke, kita sudah menjalankan peran ya dengan sangat baik, sudah memintaskan sosiodrama dengan sangat baik. Ibu sangat terharu sampai ya ternyata anak-anak bisa bermain peran dengan baik sekali. Oke, setelah ini kita akan berdiskusi bareng-bareng ya. Bagaimana sih yang bisa kita ambil dari sosiodrama yang sudah kita pentaskan? Yuk, untuk kelompok penonton silahkan menyampaikan pendapatnya. Mas Denis, Mbak Lia, Mas Denis, Mbak Amel, dan Mbak Lili. Silakan Mbak. Saya mau berkomentar. Oke, Mbak Lili akan berkomentar tentang Rina. Bagaimana pendapatmu, Dok? Rina tidak mau meminta maaf dan Rina tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Rina tuh tadi udah bersalah ya, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa sih yang bisa kita ambil dari pertemuan kita hari ini. Ya, tidak mudah percaya dengan omongan orang mungkin, atau bukan omongan orang tapi berita. Ya, tidak mudah percaya dengan berita yang nggak jelas gitu ya. Ini kayak Lydia tapi bukan, kayak Mir tapi bukan, itu kan simpang siur. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Bagus Mbak Elsa. Apalagi bagus, Jangan memfitnah orang lain. iya, kita nggak boleh tuh fitnah orang lain. Tadi juga ada di PowerPoint-nya Ibu ya, etikanya itu tidak boleh menyebarkan berita yang bohong, harus jujur dalam berkomunikasi. Bagus Mbak Elsa. Apalagi? Jangan ngomongin orang. Iya, jangan ngomongin orang ya. Tadi yang Ibu bilang ya, nggak usah mereview kehidupan orang. Nah, untuk Ibu tahu nih, kalian sudah paham atau belum, Ibu akan membagikan lembar kerja dan juga evaluasi hasil. Ini lembar kerjanya bagus banget karena udah gampang banget karena udah kita bahas, pasti anak-anak bisa ngerjain dengan lancar. Silakan. Satu anak dapat 2 ya. Silakan itu untuk diisi dan dikumpulkan kepada Ibu. Ya, belum dapat. Semua dapat ya? Oke, itu silakan untuk diisi dulu. Dikumpulkan kepada Ibu di ruang BK. Yaitu, yuk, sudah selesai semuanya. Jadinya nanti dikumpulkan aja nanti. Dan Ibu berharap setelah kegiatan ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hal yang kecil dulu. Dari hal yang kecil dulu, dari minta maaf ya, terima kasih, permisi, tolong, dan juga etika-etika yang lain supaya kita berkomunikasi dengan baik ya, nggak ada perpecahan, nggak ada menimbulkan konflik. Dan Ibu menambahkan juga bagi yang mungkin masih ada yang ingin disampaikan tapi terlalu privacy, tidak bisa disampaikan dalam kelompok, bisa menghubungi Ibu untuk tindak lanjut. Mungkin kita akan melakukan konseling individual yang lebih privacy lagi ya. Kemudian jika tidak ada yang perlu ditanyakan, Ibu akan mengakhiri kegiatan ya, cukup. Silakan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terakhir sebelum kalian keluar dari ruangan ini, tampilkan dulu yuk senyum kalian yang paling ceria, mana? Ya, yang paling lebar, manis dan semangat ya untuk menghadapi kegiatan selanjutnya. Kita beri apresiasi dulu untuk diri kita dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.